Dalam kurun waktu 4 tahun, 8.400 hektar hutan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dibabat karena penambangan nikel. Lebih dari 60% penambangan di lokasi ini tak memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 16.000 hektar konsesi PT Antam turut digaruk, lebih dari 48 juta metrik ton nikel ilegal senilai 36 triliun rupiah dikirim ke smelter Cina yang ada di Morowali dan Morosi. Penambangan ilegal yang dibackingi aparat dan pejabat ini dicuci menggunakan dokumen terbang. Aktivitas pengerukan nikel di Desa Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara berkurang sejak September 2022 lalu. Tampak puluhan truk dan alat berat lainnya terparkir di lokasi tambang. Wilayah konsesi Mandiodo seluas 3.400 hektar menjadi salah satu pusat nikel di Sulawesi Tenggara. Ia nokta dari 16.000 hektar area konsesi Antam yang diperkirakan menyimpan lebih dari 7 juta ton biji nikel. Letaknya yang strategis karena dekat dengan laut membuat para penambang diam-diam mengeruk lokasi tersebut. Area konsesi nikel Antam itu bertumpang tindih dengan wilayah konsesi PT Sangia Perkasa Raya. Keduanya bersengketa sejak 2011 hingga akhirnya PT Antam berhasil menguasai konsesinya pada tahun 2021. Selama konflik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tak menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH untuk area konsesi ini. Tanpa IPPKH, pemilik izin pertambangan atau IUP nikel belum bisa mengeruk biji yang terpendam di kawasan hutan. Pada 19 November 2022, Tempo mendapati adanya aktivitas penambangan di lahan eks PT Sangia. Direktur PT Sangia, Iksan Erdiansyah menyangkal jika sejumlah alat berat dan truk yang mengangkut nikel di Bukit Mandiodo disebut milik perusahaannya. Belum turunnya IPPKH untuk blok Mandiodo tersebab Antam masih bersengketa dengan 10 perusahaan lain yang juga mengklaim area konsesi itu. Bukan hanya di lahan eks PT Sangia, pada akhir November 2022 lalu, tampak aktivitas pengerukan nikel dilakukan di area konsesi yang dulu milik PT Hafar Indotek. Lagi-lagi, pihak PT Hafar Indotek menyangkal jika aktivitas pengerukan tersebut dilakukan olehnya. Bos PT Hafar Indotek, Sutikno, menuturkan, sudah bukan rahasia lagi ada praktik penambangan ilegal di Mandiodo sejak tahun 2011. Tapi ia segan menyebut orang-orang di balik sejumlah perusahaan yang melakukan pengerukan tersebut. PT Lau Agung Mining adalah perusahaan yang menjalin kerjasama operasi atau KSO dengan PT Antam yang mengeruk nikel di Blok Mandiodo, Tapoemea, dan Tapunggaya. Untuk eksploitasi, perusahaan ini berkongsi dengan perusahaan daerah Sulawesi Tenggara. Dalam dokumen KSO pada 22 Desember 2021, Antam menugasi PT Lau mengeruk 7,8 ton tanah pada area seluas 3.400 hektar di blok itu selama 3 tahun. PT Lau lalu menunjuk 11 kontraktor untuk menambang nikel di blok Mandiodo. Salah satunya yakni PT Piramida Ore Mineral. Rahmat Jaya Rahman, komisaris utama PT Piramida, mengakui perusahaannya mendapat kontrak menambang nikel dari PT Lau di area penggunaan lain atau APL bekas wilayah konsesi PT Hafar Indotek. Karena hanya memiliki 3 alat berat, Rahmat mengeruk tanah maksimal 800 ton sehari atau rata-rata 5.000 hingga 7.000 ton per bulannya. Masalahnya PT Lau dan subkontraktornya bahkan Antam belum memiliki IPPKH sebagai syarat menambang. Syarif Faisal Al-Qadri, Kepala Sekretariat Perusahaan PT Antam, mengatakan perusahaannya dan perusahaan yang menjalin KSO telah mengantongi rencana kegiatan anggaran biaya atau RKAB yang disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lokasinya berada di luar kawasan hutan sehingga tak memerlukan IPPKH.
Menteri ESDM Arifin Tasrif membenarkan kabar bahwa BUMN tambang itu telah memiliki RKAB pada tahun 2022. Namun ia tak menyebut kuota serta koordinat lokasi penambangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mensyaratkan setiap pemegang IUP dan IUP khusus wajib memiliki dan melaporkan RKAB setiap tahun kepada pemerintah. Isi RKAB antara lain memuat kuota penambangan dan koordinatnya. Selain itu, pemegang IUP dan IUP khusus wajib mengantongi IPPKH jika menambang di kawasan hutan. Analisis citra satelit Tempo dan Greenpeace Indonesia menemukan luas penambangan nikel di Blok Mandiodo selama 2022 seluas 228,58 hektar. Padahal luas RKAB Antam tahun lalu yang disetujui Kementerian Energi hanya 40 hektar. Analisis citra satelit menunjukkan 90% area yang sudah ditambang tersebut berada di kawasan hutan. Para penambang yang menjadi kontraktor PT Lau Agung Mining bercerita, kandungan nikel yang masih melimpah berada di kawasan hutan. Sementara di area penggunaan lain sudah habis dikeruk oleh pemilik konsesi sebelum PT Antam menguasai. Dengan target mengeruk nikel 75.000 ton per bulan, satu-satunya cara untuk memenuhinya adalah mengeruk tanah di kawasan hutan. Menurut Direktur PT Karya Murni Sejati 27, Tri Wicaksono, yang merupakan salah satu perusahaan pemegang IUP di Blok Mandiodo, kandungan nikel di kawasan hutan biasanya di atas 1,8%. Artinya, tiap 1 ton tanah mengandung 18 kg biji nikel. Dalam tiap hektar tanah yang dikeruk, rata-rata muat untuk 5 kapal tongkang. Maka, dengan melihat luas hutan yang dikeruk Antam sepanjang 2022 itu, tanah yang sudah diangkut adalah sebanyak 1.140 tongkang. Dengan kapasitas tongkang rata-rata 7.500 ton. Nikel yang dikeruk para kontraktor PT Lau sepanjang tahun lalu adalah sebanyak 8.571.750 ton. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2022, penambangan nikel ini dilakukan seluas 985 hektar. Artinya lebih dari 36,9 juta ton tanah mengandung nikel terjual ke perusahaan smelter nikel di Morosi dan Morowali. Jika harga rata-rata tanah yang mengandung nikel selama 4 tahun tersebut adalah 30,02 US dollar per ton, kontraktor tambang nikel Blok Mandiodo mendapatkan pemasukan 21,6 triliun rupiah. Dari analisis Greenpeace Indonesia terhadap citra satelit Blok Mandiodo, pengerukan nikel di blok ini bukan hanya terjadi di tahun 2022, melainkan dimulai tahun 2019. Dua smelter penerima nikel Blok Mandiodo antara lain PT Obsidian Stainless Steel di Morosi, Sulawesi Tenggara, dan PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy di Kompleks Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Para kontraktor PT Lau bercerita bahwa seluruh pengiriman nikel ilegal dari Blok Mandiodo diketahui manajemen PT Lau. Pengiriman nikel ilegal itu menggunakan dokumen perusahaan pemegang IUP di Konawe Utara yang memiliki izin lengkap, baik RKAB maupun IPPKH. Para penambang menyebutnya sebagai dokter atau dokumen terbang. Dokumen perusahaan yang paling banyak dipakai untuk meloloskan nikel ilegal Blok Mandiodo adalah milik PT Kabayana Chromit Pratama dan PT Mandala Jayakarta. IUP PT Kabayana seluas 102,6 hektar berada di APL Mandiodo. Sementara IUP PT Mandala dengan luas 107 hektar di luar Blok Mandiodo, yakni di Kecamatan Kepulauan Lasolo, dipisahkan laut dan teluk dengan Blok Mandiodo. Berkat dua dokumen perusahaan tersebut, para kontraktor Antam bisa menjual nikel ke smelter meski tak punya izin. Begitu sampai di smelter, nikel dari kawasan hutan Mandiodo berubah menjadi berstatus APL sehingga tak perlu menyertakan IPPKH. Kontraktor Antam membelinya seharga 10 US dollar per ton nikel yang mereka jual ke smelter. Tarif itu terbagi
US dollar per ton untuk dokumen, dan 5 US dollar per ton untuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Meski PNBP dibayar, negara tetap merugi karena tidak menerima PNBP sektor kehutanan akibat penambangan tanpa IPPKH. Tarif PNBP kehutanan untuk hutan lindung dan hutan produksi terbatas adalah 3,5 hingga 4 juta rupiah per hektar. Menurut analisis citra satelit Greenpeace, luas kehilangan hutan di Blok Mandiodo dalam kurun waktu penambangan tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah 985 hektar. Sementara itu, di seluruh Konawe Utara, kehilangan hutan selama 3 tahun tersebut adalah 8.400 hektar. Belum lagi hilangnya potensi profesi sumber daya hutan dan reboisasi pemanfaatan kayu. Pengapalan nikel atas nama PT Mandala terekam dalam dokumen 31 Desember 2022. Tercatat, pengapalan 10.000 ton tanah mengandung nikel dilakukan melalui pelabuhan PT Cinta Jaya di Molawe. Nikel sebanyak itu dikirim ke pelabuhan PT Bintang 8 Terminal di Morowali, Sulawesi Tengah. Direktur PT Kabaina, Andi Andriansyah, menyangkal jika perusahaannya tersebut menjual dokumen terbang untuk mengapalkan 8.000 ton nikel dengan kadar 1,8%. Andi menuturkan perusahaannya hanya menjual nikel hasil eksploitasi sendiri sebanyak 1,5 juta ton per tahun. IU PT Kabaina ini berbatasan dengan Blok Mandiodo. Saat Tempo mendatangi area yang dipenuhi bebatuan itu pada pekan ketiga November tahun 2022, tak terlihat adanya aktivitas penambangan. Modus pencucian nikel ilegal ini tergolong rapih karena ada biaya koordinasi dengan sejumlah oknum aparat penegak hukum. Para kontraktor di Mandiodo, Kendari hingga Jakarta mengaku menyediakan 16 US dollar per ton untuk keperluan ini. Oknum aparat penegak hukum santer disebut-sebut sebagai backing para kontraktor tambang nikel ilegal. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri secara resmi menutup area konsesi penambangan nikel milik PT Aneka Tambang. Menurut 3 kontraktor di Konawe Utara, oknum aparat masuk ke tambang Konawe Utara ketika menyegel area penambangan PT Karya Murni Sejati pada September 2021 lalu. Meski polisi sudah menyegel dan memasang garis polisi, aktivitas pengerukan tetap berjalan. Berdasarkan dokumen berita acara pengawas lingkungan hidup KLHK pada 27 Oktober 2021, menyebut penambangan oleh PT Lau sebagai aktivitas ilegal. Artinya, PT Lau sudah menambang nikel sebelum menjadi kontraktor Antam. Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridosani, mengaku baru mendengar ada dana koordinasi dengan aparat penegak hukum kementerian untuk meloloskan nikel ilegal. Sementara itu, PT Antam tak merespon tuduhan menyediakan biaya koordinasi untuk aparat keamanan agar bisa menjual nikel meski tak memiliki dokumen pemanfaatan kawasan hutan. Antam hanya mengatakan perusahaannya telah meminta aparat menertibkan penambangan ilegal di area konsesi mereka. Windu Aji, pengusaha kelahiran Brebes, Jawa Tengah pada 1976 silam yang disebut sebagai pemilik PT Lau Agung Mining, tidak merespon surat permintaan konfirmasi dari Tempo. Dalam akta perusahaan, Windu Aji memiliki 95% saham PT Lau Agung Mining melalui PT Karanusa Investama. Waktu belum ada tambang, jalanannya pasir, bukan lumpur seperti ini, kuning. Kalau panas matahari debu, kalau hujan lumpur. Ini sekarang debu, uang debunya 40.000, 80.000. Itu memang dipakai berobat. Kalau hanya 80.000.
Semenjak ada tambang nikel, mata pencaharian warga desa Mandiodo, Tapoemea, dan Tapunggaya kini beralih, yang semula nelayan menjadi penambang. Ketua RT 4 Desa Tapunggaya, Ratna Kasih menceritakan, dari 32 kepala keluarga di wilayahnya, tinggal 2 kepala keluarga saja yang bertahan sebagai nelayan. Sisanya beralih menjadi pekerja tambang seperti yang dilakukan suaminya. Masyarakat yang beralih yang nelayan itu semuanya itu hampir rata-ratanya orang nelayan di sini. Kalau yang tidak punya bagang, orang mengikut pergi panggang ikan. Panggang ikan mereka jual di sini. Berapa persen yang beralih jadi penambang sekarang? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Iya, bahkan tinggal dihitung-hitung jari saja yang nelayan. Penambang. Buktinya saja kita punya bagang, sudah tidak punya bagang lagi karena sudah ditinggalkan. Sejak kapan Ibu ditinggalkan? 2013? Iya. Suami berarti sekarang beralih jadi profesi apa Bu? Jadi wakar saja. Wakar itu apa itu Bu? Jaga alat. Iya, kalau mereka ingat juga bilang mau ingat masyarakat dapat, kalau tidak, tidak. Hanya itu yang kita tahu dari Cinta Jaya seperti beras. Iya. Cinta Jaya beras ngasih berapa Bu? Nah, ini per tongkang. Per tongkang. Iya. Baru ini pernah kita dapat 3 karung yang 15 kilo. Oh, per bulan? Enggak. Per tongkang yang keluar, kalau memang banyak tongkang yang masuk, yang keluar, kita dapat banyak beras. Bisa bilang sebenarnya tidak sebanding nih itu. 4 tongkang 1 karung 15 kilo. Coba kita bandingkan itu berapa dolar itu 1 tongkang baru 15 kilo. Tidak sebanding untuk masyarakat uang uang debunya, karena itu juga beras kan termasuk uang debu juga, tapi bagus juga, bukan seperti yang di Sriwijaya ini. Kalau harapan masyarakat terutama saya itu mereka usahakan itu jalan mereka perbaiki supaya kita juga bisa kita menjangkau seperti ada ikan umpamanya kita bisa menjual juga di luar. Tapi ini di gunung saja kita sudah mau mati, tidak bisa mau jalan. Jangankan di gunung, di pasar saja, jalan ke pasar saja tidak bisa kita lewat. Lumpurnya bukan main, licinnya itu lumpur. Jadi harapan saya sama perusahaan supaya mereka perbaiki jalan itu. Salah satu warga yang masih bertahan sebagai nelayan adalah Amiruddin, warga RT 4 Desa Tapunggaya. Kecintaannya terhadap pekerjaannya tersebut membuatnya memilih untuk tetap bertahan menjalani profesinya sebagai nelayan. Meski demikian, pria 38 tahun itu menceritakan, sejak ada penambangan, tangkapannya berkurang drastis. Selain itu, ia juga harus mengeluarkan biaya bahan bakar lebih besar karena harus menangkap ikan ke lokasi yang lebih jauh. Kalau kendala sih Pak banyak. Kalau perbedaan sekarang dengan dulu itu Pak sangat beda. Dulu saya melaut itu Pak, kalau hasil masih sangat lumayan banyak. Dibanding sekarang adanya tambang, itu sangat kurang. Kurang sekali Pak. Kalau dulu Pak, semalam saya bisa dapat per gabus itu. Kadang saya dapat 3 gabus semalam itu Pak. Sekarang itu saya dapatnya kadang dapat setengah gabus saja Pak. Sekarang itu Pak, karena laut udah merah bercampur dengan minyak dari tambang, sehingga kami harus melaut itu jauh dari pinggir pantai itu Pak. Apalagi saya harus menyeberang ke tempat seberang sana, seberang jeti ini. Saya perjalanan itu Pak ke tempat bagang saya itu Pak 30-40 menit. Kalau saya melaut itu ada kendala, saya tempuh sampai 40 lebih menit Pak dengan menggunakan perahu saya. Saya menghabiskan bensin 8 liter. Tapi tangkapannya
tangkapannya itu Pak, ndak sebanding dengan bensin yang saya habiskan itu yang 8 liter itu Pak. Dibanding dulu dengan sekarang, jauh beda Pak. Dulu kalau sekali saya melaut itu saya masih bisa dapat di atas dari harga BBM sekarang itu dibanding sekarang. Berapa persisnya? Sangat beda Pak, sampai dari dulu dan sekarang itu saya paling dapat 30% saja. Kalau dulu dirupiahin berapa Pak? Kalau dulu di rupiahan itu pas sampai 600-an sekali saya melaut. Sekarang Pak yang kan 600-an, 300-an aja kadang nggak cukup. Sebenarnya Pak, meskipun hasil saya kurang, saya tetap melaut Pak, karena saya memang hobi melaut juga. Jadi meskipun hasil saya ketika saya melaut itu berkurang, saya tetap mencari di laut terus. Karena emang Pak saya hobi melaut. Nikel menjadi primadona seiring naiknya kebutuhan energi untuk kendaraan listrik. Sebagai negara penghasil nikel terbesar, dengan potensi kandungan 11,7 miliar ton, dengan 4,5 miliar biji nikel yang bisa ditambang segera, Indonesia seharusnya mendapat manfaat lebih besar dari devisa berputar. Menempatkan pejabat daerah dan pusat sebagai komisaris, praktik ilegal ini melenggang tanpa hambatan. Presiden Joko Widodo harus menghentikan praktik ugal-ugalan ini. Jika diteruskan, Indonesia akan mengulangi apa yang terjadi di Amerika Serikat pada abad ke-19, di mana kekayaan negara dirampok para robber baron, yakni orang kaya yang mengeruk sumber daya alam, sementara hukum tak berkutik akibat aparatnya lunglai dibungkam suap.